Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbil arsyil azim, rabbin nasi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahu bi dini bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah sholat maghrib Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah, tak bosan-bosannya saya mengingatkan dan mengajak kepada diri saya pribadi dan juga jamaah semuanya untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk kenikmatan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Termasuk pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di salah satu majelis dari majelis-majelis zikir yang ada di muka bumi ini. Yang kata Rasulullah, majelis yang seperti ini adalah majelis yang akan dikelilingi oleh para malaikat, akan dicurahkan kepada orang yang berada di dalam majelis tersebut ketenangan, kedamaian, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai yang teristimewa, kata Rasulullah, orang-orang yang berada di majelis seperti ini, majelis zikir, itu namanya akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat. Ini satu nikmat yang sangat luar biasa yang memang harus kita syukuri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi manusia yang memang patut dan harus dijadikan suri teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, baik terkait perjalanan hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sikap seorang hamba berhubungan dengan manusia yang lainnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah kemarin kita membahas bagian terakhir dari persoalan yang terkait dengan kehidupan, terkait dengan harta benda, tentang hukum muamalah, yaitu tentang akikah, maka pada malam hari ini kita kembalikan atau kita kembali mengkaji bersama, membaca bersama kitab Sulamut Taufik yang memasuki bagian tentang qalbiyah, tentang hati. Oleh karena itu sebelum saya menyampaikan, ngapunten, barangkali apa yang saya sampaikan ini jangan dijadikan tolak ukur untuk ustadznya, gitu. Oh, ustadz TB supaya kayak ngomongnya, nah itu kan nanti nggak akan sampai. Jadi kalau sahabat Ali itu, ini sebenarnya kaul sahabat Ali itu bagi mustami, bukan bagi ustaz. Nah, jadi bagi seorang mustami itu konsepnya undur maqala wala tandur maqalah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Tentunya ini terkait dengan pengamalan. Jadi kalau yang disampaikan itu benar, sekalipun dari mulut seorang perampok, ya tetap kita laksanakan. Tapi kalau yang disampaikan itu batal, bertentangan dengan kebenaran dari Allah,
sekalipun yang menyampaikan itu seorang ulama atau seorang syekh, ya tidak patut untuk diikuti. Nah, itu konsepnya kalau kita ngaji. Oleh karena itu semoga dengan mengkaji nanti kita bisa mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang ada di dalam buku ini. Kita masuk fi faslin fi ta'atil qalbi wa ma yajibu istimaluhu fihi. Jadi pasal tentang atau pasal yang membahas tentang ketaatan hati dan apa-apa yang wajib menggunakan hati. Artinya ya amalul qalbi, apa-apa yang terkait dengan hati kita itu, apa-apa yang perlu dibersihkan oleh hati kita. Oleh karena itu kalau di dalam syarah dari kitab ini itu pembahasannya di sana dibahas tentang fi sifatil mahmudati wal madmumati, bab tentang sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat yang tercela. Nah, sekor. Jadi walaupun ini sebenarnya kajian tentang sifatul mahmudati, ya, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang tercela juga sudah dibahas oleh Ustadz Hasan Lubis, ya, yang pada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hanya memang di sini memang lebih difokuskan terkait dengan amal qalbi, dengan amalan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Minal wajibatil qalbiyah al-imanu billah wa bima jaa 'anillahi wal imanu bi rasulillahi wa bima jaa 'an rasulillahi wa tasdiqu wal yaqinu wal ikhlasu wa huwa al-amalu lillahi wahdah wan nadamu 'alal ma'asi wat tawakkul 'ala Allahi wal muraqabatu lillahi wa ridha 'anillahi wa husnudzan billah wa bi khalqillah wa ta'dhimu sya'airillahi wa syukru 'ala ni'amillahi wa sabru 'ala ada'i ma awjaballahu wa sabru amma harramallah ta'ala wa 'ala mabtalaka Allahu bihi wa thiqatu birrizqi wa tihamun nafsi wa adamu ridha anha wa bughdhu syaitan wa bughdhu dunya wa bughdhu ahlil ma'asi wa mahabbatullahi wa mahabbatu kalamihi wa rusulihi wa sahabati wal ali wal ansari was sholihin. Kita sampai ini aja ya. Minal wajibatil qalbiyah, adapun sebagian dari kewajiban-kewajiban hati, artinya kewajiban yang harus dilakukan oleh hati kita, yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah, ai bi wahdaniyatihi wa bi sifatihi as-subutiyah was-silbiyah. Maksudnya mengimani Allah dengan keesaan Allah, wahdaniyatnya Allah, dan dengan sifat-sifatnya yang subut. Yang subut itu artinya sifat-sifat Allah yang sempurna, yang telah ditetapkan oleh Allah untuk diri Allah itu sendiri. Nah, ini sudah kita bahas dulu di bagian pertama awal-awal membahas kitab ini. Jadi seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, nah, itu termasuk sifat-sifat subutiyah yang memang Allah sudah tetapkan, ya, sifat itu pada diri Allah sendiri. Tapi juga harus mengimani sifat-sifat yang silbiyah. Sifat-sifat silbiyah adalah sifat-sifat yang tidak layak ada pada diri Allah. Artinya Allah menafikan sifat itu. Jadi kalau dalam sifat Allah yang biasa dikenal dengan wajib, kemudian ada sifat mustahil. Artinya seperti Allah itu kejam, Allah itu tidak punya rasa kasih sayang, gitu. Allah itu zalim. Itu sifat-sifat yang Allah menafikannya. Artinya sifat itu tidak boleh ada pada diri Allah. Nah, ini sudah kita bahas dulu di bab awal. Dan terkait dengan iman ini, sebagaimana dikatakan oleh Ali Al-Munir,
dia mengatakan arkanul iman arba'atun, pokok-pokok terkait dengan rukun iman. Kalau rukun iman itu kan kita sudah memahami ada 6, itu sudah disepakati oleh ulama. Cuman kaifiyah dalam hal arkanul iman ini, yang pertama dulu sudah pernah disampaikan. Ayat lama Allah Ta'ala wahidun lasani, meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu esa, tidak ada duanya. Jadi keyakinan seperti Trinitas itu menyimpang dari keyakinan tauhid. Kemudian alimun la jahlun, Allah itu maha mengetahui. Ya, Allah itu tahu, Allah itu mengilmui, ya, bukan bodoh. Kemudian wala, Allah itu qadirun la ajzun, Allah itu mampu. Bukan yang lemah. Lemah itu lawan. Kalau qadirun itu mampu melakukan apa saja. Kemudian Allah itu adlun adil la jawrun, tidak bersifat memaksa, menindas. Nah, itu sifat-sifat Allah. Nah, itu yang harus kita yakini. Wa bima jaa anillah, dan wajib mengimani terhadap apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala minal amri wan nawahi, ya, berupa perintah maupun larangan. Kalau kolbinya itu berarti mengimani, berarti tasdik, membetulkan. Jadi ya memang itu larangan Allah, nah, itu memang perintah Allah. Hatinya begitu. Nah, amalul jawarihnya yang membuktikan. Kalau meyakini sholat itu wajib, ya dibuktikan dalam bentuk amal perbuatan. Sehingga orang yang tauhidnya kuat itu mestinya imannya kuat. Tauhidnya sempurna, mesti imannya jadi sempurna. Kan itu. Kenapa? Ketika dia meyakini bahwa sholat itu wajib, dia buktikan dalam amal perbuatannya. Kan gitu. Ketika Allah itu melarang, dia buktikan dalam amal perbuatannya, meninggalkannya. Wal iman bi Rasulillah, dan iman terhadap Rasulullah, maksudnya iman terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bentuknya? Bi ayyukira bi anna sayyidana Muhammadar Rasulullah wa nabiyyu, dengan menetapkan dengan hatinya, meyakini dan menetapkan, memantapkan dengan hatinya bahwa sayyidina, bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu utusan Allah dan Rasulnya. Wa bima jaa an Rasulillah, dan beriman, meyakini terhadap apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW minal ahkami, berupa hukum-hukum, sebagaimana telah dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa nahakum anhu famtahu, dan apa-apa yang mendatangkan kepada kalian Rasul. Jadi apa-apa yang didatangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian, fantahu, maka tinggalkanlah. Wa ma'na fakhudhuhu famtasilu amruhu, dan yang dimaksud dengan fakhudhuhu, maka ambillah, itu artinya maka kerjakanlah. Hanya di hadis yang lain kemudian ada penguatan untuk melaksanakan perintah Allah itu, perintah Rasulullah. Jadi fa'tu minhu mastata'tum, jadi dalam menjalankan perintah Allah itu ya disesuaikan dengan kemampuannya. Artinya ya kemampuan itu bukan terus saya tidak mampu langsung, enggak. Memang ya sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau misalnya seseorang diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersedekah, terus saya enggak mampu, ya mampunya berapa? Gitu. Tidak harus banyak. Kalau mampunya 500 ya berarti 500. Kalau mampunya 2000 ya berarti
2000. Tetapi perintah Rasulullah itu dikerjakan sesuai dengan kemampuannya. Tetap bersedekah, cuman sesuai dengan kemampuannya. Nah, memang sedikit berbeda ketika Rasulullah itu mengatakan apa yang aku larang, wa mana haitukum anhu fastanibu, apa yang aku larang maka tinggalkanlah, itu tidak ada mastata'tum itu. Nah, ini ada yang mengatakan ya kalau meninggalkan berarti tidak ada istilahnya semampunya. Tinggalkanlah khamr, minuman keras. Saya tidak bisa meninggalkan minuman keras, tapi masih bisa, yang penting sehari itu 1 sloki misalnya gitu, nggak bisa. Memang konsepnya begitu mestinya ya, walaupun memang kadang-kadang meninggalkan yang haram itu kadang ada yang modelnya bertahap, ada yang memang secara frontal, itu memang tergantung keimanannya masing-masing. Termasuk juga dari kewajiban hati adalah wat tasdik, bi ayyaqulal qalbu raditu bima jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam, bima jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hatinya mengatakan raditu bima jaa, aku ridho terhadap apa yang datang dari Rasulullah. Jadi tidak ada penolakan. Jadi hatinya itu tidak ada penolakan sedikit pun dengan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini prinsip hati. Maka yang dibahas ini di hatinya dulu. Jadi karena kalau hatinya sudah menolak, maka amalan-amalan dohiriyah itu sifatnya usaha. Tapi hatinya harus menolak dulu. Tapi kalau hatinya sudah tidak menolak, menerima, otomatis amalan jawarihnya akan mengerjakan. Kalau kita menerima hatinya apa yang datang dari Rasulullah, nah insya Allah amalan jawarihnya kita akan ada usaha untuk mengerjakan itu. Tapi kalau hatinya sudah menolak apa yang datang dari Rasulullah, menolak perintah Rasulullah, tidak mengaku, ya secara otomatis nggak mungkin hatinya akan melakukan. Maka memang harus didahului dengan hati terlebih dahulu dengan membenarkan dan ridho. Oleh karena itu dulu kalau di TK-TK, sekolah-sekolah diniyah itu mesti dilafadzkan terus untuk diyakinkan di dalam hati. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Maksudnya ya kalau bisa jangan hanya diucapkan menurut lisan saja, hatinya juga raditu billahi robba wa bil islami dina, kan gitu. Wal ikhlas fil amal, dan ikhlas dalam perbuatan. Wa huwa tasfiyatul qalbi minariya. Yang namanya ikhlas itu bersihnya hati dari riya. Riya itu kalau bahasa kita ya gampangannya pamer. Jadi mengharapkan balasan dari selain Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah. Qala Al-Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad, salah satu ulama yang meninggal pada tahun 184 Hijriah kalau tidak salah. Beliau ini Fudail bin Iyad ini cukup unik karena awal mulanya dia bukan orang yang taat. Awal mulanya dia malah seorang perampok, begal. Tapi dia mendapatkan hidayah setelah mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh 3 orang dalam satu peristiwa. Akhirnya dia tersentuh hatinya, kemudian insaf dengan kesalahannya, kemudian masuk Islam, bertobat, dan akhirnya justru dia menjadi ulama yang terkenal karena dia berguru pada para tabi'in seperti Sufyan Ats-Tsauri gitu. Itu diantara guru-guru beliau. Sufyan Ats-Tsauri salah satu sahabat dari Abu Hanifah. Itu beliau mengatakan terkait dengan ikhlas. Ikhlas itu tarkul amali riya, itu terkait dengan riya. Tarkul amal li ajli nasi riyaun wal amalu li ajlihim syirkun. Wal ikhlasu ayyuwafiqallahu minhuma. Jadi kata Iyad, meninggalkan perbuatan karena manusia itu riya. Maksudnya meninggalkan perbuatan baik karena manusia itu riya, dan mengerjakan perbuatan baik karena manusia itu syirik.
itu termasuk syirik. Di sini katakan li ajlihim syirkun. Sedangkan ikhlas itu bersih dari keduanya. Nah, ini yang memang kadang repot, Pak. Keikhlasan kita itu sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga punten ini kita buat contoh, tapi insyaallah tidak demikian nih Pak Har. Insyaallah Pak contoh. Jadi contoh misalnya atau saya sajalah gitu. Ketika saya jadi ketua takmir itu berangkat terus rajin itu. Kelihatan terus. Tapi begitu tidak jadi ketua takmir terus jarang-jarang. Nah, itu hanya berarti saya seakan-akan bukan menghukumi, tapi seakan-akan itu ada tanda-tanda di situ ria. Kenapa? Karena ada jabatan berbuat baik, ketika tidak ada jabatan tidak mau berbuat baik. Atau yang gampang aja, yang lain. Jadi misalnya sedekah. Kalau dilihat orang sedekahnya akeh. Kalau nggak ada orang sedekahnya sedikit. Nah, itu termasuk ciri. Walaupun ikhlas itu ada di dalam hati. Tapi ini jangan dijadikan kok gawe napa nggih menjustifikasi menghukumi orang. Pak Badrun ora mesti dia soalnya dong kumpulan akeh wong sedekahe 100 tapi wingi perut lagi lakawang sedekahe 10.000. Nah, itu enggak boleh menjustifikasi seperti itu. Karena ini ngaji kita ini untuk mengoreksi diri kita sendiri kan gitu. Wal yakin wa huwa al amal wahda. Dan yakin. Dan itu adalah amal karena Allah semata. Artinya yakin ketika kita berbuat menurut hati kita itu ikhlas, itu harus yakin bahwa amal kita itu diterima oleh Allah. Ada keyakinan. Jadi ketika kita merasa berbuat itu dengan ikhlas, itu ada keyakinan bahwa amal kita itu akan diterima oleh Allah. Karena apa? Ya berarti kalau itu meragu-ragukan Allah, datang ora diterima dari Gusti Allah. Ya, kan gitu. Jadi ini kaitannya dengan itu. Kemudian wan nadamu 'alal ma'asi. Dan menyesal terhadap apa yang telah dilakukan, kemaksiatan yang telah dilakukan. Ini bagian dari kewajiban hati. Jadi kalau dulu misalnya pernah melakukan sesuatu yang dilarang agama, itu diingat-ingat dalam rangka untuk menyesali. Kemudian berharap